Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali live di CV Sinar Jaya Bandung, Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 46. Setelah kemarin kita Sinar Jaya live di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya ya, lewat Pak Hasan dan Bu Hasan. Sekarang kita lagi ada persiapan. Nah, ini persiapan toner fotokopi, pastinya toner SJ yang akan kita kirim ke beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya kita akan ini sekian ton ya, di sana masih ada. Nanti kita ini dulu di sini kita akan kirim ke Bapak Ican, Jalan Akagani depan Bank Sumsel di Belitang, Sumatera Selatan. Pengiriman toner sebanyak 10 karton akan kita kirim ke ID Foto Bapak Ican Oktaviansari. Tunggu kedatangan tonernya. Juga dari Sumatera Selatan kita juga akan kirim ke Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Nah, ini Bapak Henry dengan nama ininya Henry Stationery ya. Henry Stationery di Jalan Aur Atas Simpang Taluak. Sebanyak 20 karton akan kita kirim untuk Bapak Henry, atau berarti 20 karton itu berapa? 500 kilo ya, setengah ton. Bapak Henry ditunggu kedatangan tonernya untuk 500 kilo setengah ton. Henry Stationery di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Juga ini kita akan kirim ke Toko Surya Bapak Iwan. Nah, Bapak Iwan ini di daerah Bogor ya, di daerah Jawa Barat, di daerah Cibinong. Toko Surya Stationery. Nah, ini kita udah ada ininya untuk Toko Iwan 10 karton ya. Ya, oke, untuk Toko Iwan 1, 2, 3, 4. Ya, 10 karton di Jalan Raya Bogor, kilometer 42, Cibinong, Kota Bogor. Nah, selanjutnya juga di sana kita udah persiapkan toner fotokopi juga dan tinta cair yang akan kita kirim. Nah, ini ke Pajar Agung. Pajar Agung di sini sudah kita persiapkan toner sebanyak 40 karton ya. Iya. Yang silver, yang putih 10, jadi total 50 karton. Ya. 50 karton atau berapa mil? 2 tonan ya, sama ini ya. Oh, ininya 40 juga. Jadi untuk Pajar Agung Ibu Made Dayeri, Ibu Made di Jalan Kartini nomor 12 17 Blok B, Bandar Lampung. Untuk rekan-rekan di kota Bandar Lampung bisa menghubungi Pajar Agung untuk mendapatkan toner silver. Pengiriman toner sebanyak kurang lebih 2 ton. Nah, ini sudah kita persiapkan. Dan juga kita akan kirim ke sini masih banyak di sini toner persiapannya. Toko IDEP ya. Bapak Deprizal di Jalan Pahlawan Labuah Basilang di Sumatera Barat juga. Cuman ini di Payakumbuhnya ya. Toko IDEP Bapak Deprizal. Pengiriman sebanyak 40 karton juga untuk Bapak IDEP. Ditunggu kedatangan tonernya ya. Nanti kita akan kirim melalui ekspedisi kita ke ekspedisinya masing-masing. Dan juga kita akan kirim, nah ini tinta cair SJ Ink, pastinya ini yang literan akan kita kirim ke Ibu Santi di Padang Harapan di daerah Bengkulu. Mandiri Fotokopi, tepatnya di Jalan Asahan nomor 17A ya. Untuk rekan-rekan di wilayah Bengkulu bisa mendapatkan tinta cair SJ Ink, baik yang literan maupun yang 100 ml atau 80 ml di Mandiri Fotokopi di Ibu Santi. Demikian untuk pengiriman toner ya, untuk ke beberapa tempat, ke beberapa daerah di Indonesia. Dan kebetulan ini nanti kita akan langsung kirim melalui ekspedisi kita ini nanti kita kirim langsung ke tempatnya ya. Kayak ke ini kemana, ini ke ekspedisi Pajar Indah. Nah, kebetulan di sana ada Pak Hasan lagi ini ya, lagi mengontrol kegiatan servis kita di CV Sinar Jaya, terutama servis mesin Epson baik yang L15160 maupun yang WFC. Silakan Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin mungkin wajah saya ada di Jogja, Solo, ada di Purworejo ya. Ini hari ini saya udah berapa hari nggak ke kantor, saya untuk mengontrol aja daripada mesin-mesin yang siapa aja yang masih di servis. Nah, ini bisa lihat konsumen atau mungkin
pemain-pemain fotokopi di luaran sana bisa lihat servis mesin 15160 atau WFC 53 5890 makin hari makin banyak ya, dan kita di sini dikerjakan secara profesional, tidak menggunakan spare part cabutan, kita juga nggak menggunakan spare part bekas, semua menggunakan spare part ori. Nah ini juga berangsur-angsur yang chipless, yang servis, yang beli baru dan sebagainya, ini silih berganti ya. Kita mungkin ada yang saya hari ini mau sampaikan, sebetulnya ini untuk menambah wawasan ya, untuk Kopi Center, untuk siapapun ya, ini ada manfaatnya juga. Cuman konten yang seperti saya ini, saya udah bilang ya, kalau kontennya pemerkosaan, selingkuh itu puluhan ribu yang lihat ya. Kalau konten yang edukasi orang tuh males, pasan paling-paling cari duit ya. Nah itu belum apa-apa larinya ke sana terus, maka nggak bisa maju tuh seperti itu. Jadi yang bermanfaat nggak didengar, tapi yang acting yang sifatnya konyol-konyol ya itu orang sangat suka gitu ya. Ini yang udah selesai. Ya, Oke, kita meeting sebentar. Ya, sekali lagi saya terima kasih anak-anak di kantor, walaupun saya ada di luar, ya kalian sudah menjalankan tugas dengan sangat baik dan melayani semua orderan secara tepat waktu, dan juga jangan lupa berapapun transaksi orang, sampaikanlah pada mereka ucapan terima kasih. Karena dalam hidup yang kita harus jaga itu adalah komitmen, terus juga tanggung jawab, terus juga harus punya rasa terima kasih sama semua konsumen yang sudah support daripada SC. Terus terutama kita juga pelayanan harus ramah ya, harus baik, dan jangan sekali-kali kita membohongi konsumen, terutama yang servis. Karena apa yang kita lakukan setiap detik ya, itu diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, bukan tiap jam, tiap detik. Kalau kamu memahami daripada tiap detik tadi, insya Allah syariat agama akan terus melekat di dalam tubuh kita. Karena kita yakin sekecil apapun perbuatan kita yang baik, yang zolim, yang jahat, yang licik, yang ngiming-ngiming, yang aji mumpung, yang apapun yang dilakukan oleh manusia, itu tidak luput dari pantauan daripada Yang Maha Kuasa. Maka kalau kita menyadari itu, kita hidup ini waktunya tidak banyak. Kalau menurut orang Cina, katanya manusia hidup tuh cuma 30.000 hari. Ya, manusia hidup ini cuma 30.000 hari. Ya, jadi kalau toh bisa lebih daripada 100 tahun. Mungkin orang juga dengan saraf udah kendor, memori otak juga udah pikun. Walaupun mulutnya bisa mengunyah-ngunyah makanan, mungkin kadar taste-nya, rasanya itu udah nggak ada. Ya itulah proses hidup. Maka selama hidup, jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang zolim sama orang, yang jahat sama orang. Supaya rezeki yang kita dapat ini semua jadi berkah. Karena itu dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saya kemarin ke Jogja. Kenapa saya harus pergi ke beberapa tempat? Karena saya menganggap semua tempat yang saya singgah, yaitu ada konsumen kita.
Nah, konsumen kita ini ya terdiri dari berbagai macam suku ya, ras mungkin, agama dan sebagainya. Nah, seandainya karena saya merasa saya harus kalau di Jawa itu yang namanya kulo nuwun itu permisi kepada yang punya tempat. Kebetulan saya main ke Jogja itu dalam rangka karena anak saya sekolah di international school, jadi ada waktu libur sampai hari Senin. Saya manfaatkanlah waktu itu ya, karena Jogja ada Iwatar Jogja, Solo ada reseller setia kami ya yang udah berjalin hampir 20 tahunan, 18 tahun. Ya, terus juga saya ingin tadinya ke Magelang, karena nantinya kalau saya ke Jogja, nggak menginjak ke Magelang, itu jaraknya Jogja ke Magelang sama Jogja ke Solo itu hampir tipis beda-beda tipis waktunya. Ya, etika maksudnya itu kita nggak lihat ya konsumen besar atau kecil. Kalau bagi saya, sekecil apapun, tadi saya sudah sampaikan sama kalian, sekecil apapun konsumen, sapalah dengan baik, layanin dengan baik. Begitupun saya di Jogja, radiusnya sama, beda tipis. Saya berusaha untuk jumpa, untuk ketemu. Bukan, sekali lagi ya, bukan niat untuk cari muka. Sebagian lagi bagi orang yang pikirannya sempit, pasan itu cari uang, supaya dikenal. Pak, konsumen SC ya, dari Aceh sampai Papua ya, kalau ngandelin daripada hanya segelintir pemain, berapa sih yang bisa sumbangan kepada Sinar Jaya? Jadi jangan terlalu berprasangka yang terlalu seolah-olah dirinya tuh yang menghidupi Sinar Jaya itu kamu gitu. Bukan. Ya, itu semua suku, semua agama yang ada di Indonesia, Aceh sampai Papua, itu mensupport kamu. Jadi kalau ada salah satu kelompok merasa paling hebat, saya kasih ingatan sama mereka, tuh paling omset kamu tuh 12% dari total omset Sinar Jaya. Ya, lagi rame-ramenya jayanya waktu itu cuman 22%. Bukan 100% ya. Jadi saya harap kalau kedatangan saya bukan ada niat cari muka lah untuk supaya gimana, enggak. Belajar untuk berpikir jadi orang tuh jiwa besar. Berpikir jauh ke depan, karena kalau menurut pandangan saya silaturahmi itu nomor 1. Kalau kita silaturahmi di mana-mana punya teman, dan disitulah kita merasa kita tuh tidak sendiri. Dan kemana-mana tuh rasanya tuh besar hati. Kemana-mana tuh merasa pede karena di sana ada teman, di sana ada teman. Tapi kalau menurut pemahaman orang-orang yang kerdil pikirannya, yang picik, ya seolah-olah dilihat Sinar Jaya itu hanya misi bisnis saja semata-mata. Kalau toh iya bisnis, apa salahnya? Apa ruginya? Ya, saya membawa diri saya berkehadapan kamu itu sebagai satu sosok yang sudah berpengalaman 35 tahun di dalam dunia ini. Justru kedatangan saya ini bukan hanya sekedar untuk silaturahmi. Mungkin saya akan memberikan gambaran-gambaran apa yang bisa memperbaiki
keadaan omset kamu di sana, apa usaha apa yang mau dikembangkan atau di ini. Kalau toh saya menawarkan produk saya, ya wajar lah, saya namanya juga saya jual. Masa saya mau nawarkan pecel? Iya, iya. Betul. Ya, masa saya mau nawarkan rendang ke konsumen? Kan itu bukan bidang saya. Bidang saya itu adalah memang barang-barang yang dibutuhkan oleh percetakan dan fotokopi. Nah, kalau Anda memang bukan karena berpikir negatif, harusnya coba ditelaah. Sebetulnya pasan itu menguntungkan apa merugikan. Hasil kemarin kunjungan ke Jogja, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota Iwatar di Jogja. Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada reseller Pak Parjo yang ada di Solo. Berikut daripada konsumen-konsumen loyalnya. Menyampaikan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Iful Dimensi yang begitu konsistennya memegang janjinya untuk ketemu saya, walaupun dalam kondisi beliau juga ada urusan di keluarganya. Itulah mereka yang sifatnya itu punya pemahaman yang positif. Nah, hasil dari pertemuan daripada dengan Iwatar Jogja atau yang lainnya Solo, yang lainnya termasuk Purworejo itu. Saya mengambil satu garis merah daripada kunjungan itu. Satu, ternyata di Jawa Tengah dan DIY khususnya, mesin-mesin 15160 atau WFC 5390, 5890 banyak sekali yang mangkrak. Jadi mereka beli dari online, ternyata dealernya juga tidak jelas, sumbernya juga tidak jelas, dan mengandalkan beberapa orang yang bisa mengaku bisa menjual mesin, bisa jual mesin dan bisa menjual tinta cair, tapi tidak memberikan solusi yang positif bagi konsumen-konsumen tadi. Sehingga mesinnya itu bulak-balik di servis, ya akhirnya kalau bahasa Sunda itu bulak-balik dekok. Yang biaya keluar terus, tapi mesin nggak pernah beres. Akhirnya apa? Udah aja di situ. Nah, malahan ada usul daripada anggota daripada Iwatar, Pak, bisa nggak Bapak mengirimkan teknisi ke Jogja sini untuk mengadakan servis? Mungkin kalau atau Sinarjaya ada service center di di Jogja atau kota-kota besar tertentu, itu akan makin baik lagi. Saya memberikan klarifikasi di sini. Kalau sekedar membuka daripada cabang itu bagi Sinarjaya semudah membalikan telapak tangan. Nah, kenapa mereka itu yang sudah buka cabang-cabang tadi kok mesinnya masih mangkrak? Masih nggak ini? Ah, balik lagi adalah SDM-nya. SDM-nya mampu nggak? Cuman ngomong saya seperti seorang ngomong, kamu bisa nyetir nggak? Bisa. Betul bisa. Tapi menyetir mobil bukan sekedar injak pedal gas atau menginjak pedal rem. Tapi ada yang lebih penting lagi. Teknik kamu untuk menyetir mobil itu. Sampai di mana keahliannya. Karena apa? Kalau untuk jangka panjang, luar kota, ya kalau kita ibaratkan mesin itu adalah dari konter sampai ratusan ribu, itu harus teknisi yang handal, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa betul-betul menguasai mobil, atau kalau mesin menguasai mesin.
Karena di tengah perjalanan tadi, itu kemungkinan ada trouble, mungkinan ada apa. Tekniknya nggak sampai, terjadilah banyak accident yang menjadikan korban nyawa banyak. Ya, kalau mesin menjadikan mesin kamu tuh jadi bangkai, terbengkalai, bangkai, tidak bisa karena teknisinya nggak mampu, karena yang nyetir mobilnya nggak becus. SIM gampang dapat SIM, pengakuan teknisi ya gampang. Saya teknisi, gaya kan saya ngomong saya teknisi, padahal benar-benar suruh saya servis saya nggak mampu, karena bukan bidang saya. Profesi saya, keahlian saya bukan di bidang servis. Sekarang teknisi, semampu mana dia untuk menservis mesin tadi? Saya contohkan. Mesin daripada WFC atau 15160 di satu kota perbandingannya mungkin 1000 daripada mesin seri L yang hitam-hitam itu 1000 unit itu paling-paling 10 unit sampai 20 unit perbandingannya. Jadi kalau di service center ada service center itu di dalam tuh umumnya tuh ya rata-rata yang tadi yang mesin-mesin yang kecil-kecil tadi yang paling tinggi mungkin 1300 lah apalah ya, tapi yang besar ini mereka nggak biasa nangani. Sekali lagi nggak biasa nangani, karena nggak biasa nangani berarti dia gelagapan, berarti dengan kata lain dia asal bongkar gimana nanti. Ini yang terjadinya seperti itu. Suka nggak suka, profesi yang di luar yang nangani mesin ini harus mengakui kekurangan kamu. Ya, karena mesin ini unik. Dia tidak seperti mesin-mesin yang seri L, yang kecil. Ya, walaupun ini juga L, tapi kan udah masuknya mesin bisnis, ya mesin besar. Dan kalau tidak paham, banyak orang yang mengaku, saya mau beli timing bell. Semudah itukah memasang timing bell? Cobain saja. Rata-rata yang tidak menguasai mesin ini mengganti timing bell, malahan bukan jalan, malahan error kemana-mana. Ini sudah kami buktikan karena mesin yang terjual di sini kurang lebih hampir 800 unit sejak COVID sampai sekarang. Dan 800 unit tadi kita kuasai tekniknya, kemampuannya, dan spare part-nya. Kemarin ada spare part ya? Di mana? Di gudang. Coba bawa sini, mau tahu. Jadi ini yang orang tuh nggak ada ready. Nggak ada ready orang itu. Ya dia cuma modalnya modal gimana nanti. Nah, yang lebih parah lagi, ya, karena sifat orang itu berbeda-beda. Ada yang memikirkan akhirat, ada yang memikirkan pure adalah bisnis, atau memang niatnya busuk, niatnya ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Justru mesin kamu masuk, bukan sembuh. Mesin kamu masuk. Di sini, di sini. Saya cuma lihat nih. Tolong dibongkar. Bisa dibongkar? Dibongkar bisa? Pakai. So, ambil. Saya sambil meeting ya. Nah, jadi apa namanya tuh? Kasarannya lah. Mungkin satu dus ini, satu peti ini, orang cuman peti gini aja. Ini nggak kurang daripada 400 juta ini. Kalau dinilaikan uangnya, kamu satu head 6 juta aja, ya kan? 50 head berapa? Udah mau 300 juta, bukan 300.000 ya. Bayangin saja, ada nggak perusahaan yang berani
mengambil pemahaman untuk stok spare part kayak seperti ini? Nggak ada. Kalau mereka punya itu cabutan. Mesin kamu dijadikan ladang bisnis, datang, oh iya Pak, simpan dulu Pak, tanda terima dulu Pak. Besok mesin kamu diacak-acak dalamnya. Yang bagus dia jual lagi di online. Itu banyak yang seperti itu. Semua enggak, dunia itu sudah dibagi beberapa bagian. Baik, setengah jahat, ya lebih parah lagi, itu udah dibagi seperti itu. Saya ngomong ini bukan seluruh teknisi itu seperti itu, tidak. Saya contoh ini, ketemu di Magelang, ketemu saya di Jember, ya di salah satu kota di sana. Teknisi, ada beberapa teknisi memberikan satu gambaran bahwa ya selama ini saya diarahkan oleh majikan untuk yang menggunakan tinta SJ, mesinnya dirusak. Ada yang pengusaha seperti itu, bukan nggak ada. Sodik ada. Dik bantu Dik. Sedangkan di tempat kami menganjurkan teknisi seirit mungkin, jangan supaya konsumen jangan terlalu banyak beli spare part. Itu sistem dari kami. Kenapa? Munafik? Bukan. Karena Sinarjaya bukan cari uang di spare part, tapi kita cari uang di tinta cair. Karena kita kalau usaha tuh kayak pom bensin, kita jual bensin, bukan jual mobil atau jual spare part mobil, bukan. Kita jual bensin misalnya. Sinarjaya sama, jual tinta cair. Mesin makin irit pengeluarannya, dia akan makin semangat untuk menggunakannya. Otomatis ya, dia bensin itu kan nggak pernah berhenti satu kali. Selama perjalanannya banyak, jaraknya jauh, ya pengeluaran bensinnya akan banyak. Sama dengan tinta cair seperti itu, dia punya pemahamannya. Awas ya. Ini dibuka aja. Berdiriin semua. Dibuka petinya dikeluarin. Ini nggak usah. Ini. Tin dibuka, bantu Tin buka sini belah sana Tin. Iya. Nah di situ aja bongkar barang-barangnya. Ya, petinya amankan dulu ya ke belah sana. Ya, boleh dijajarkan di meja sana aja. Di meja siapa yang kosong? Oke, biar itu ditangani beberapa anak laki-laki aja. Untuk admin perempuan kumpul aja, biar nanti bisa saya kasihkan edukasi. Nah, akhirnya saya ke sana mendapatkan kabar seperti itu. Terus saya di penginapan saya rembuk sama ibu. Mungkin mulai bulan depan lah, nggak bulan depan lah, mungkin tengah bulan ini juga kita ada satu program
untuk Mila coba dicatat ya, untuk Nur juga, Tini juga, ya memang dari si Anggi kalau datang nanti Titi kasih tahu. Jadi program ini begini, untuk uji coba sekarang ya. Sekali lagi ini uji coba. Uji coba itu kita ngambil pemahaman 2 minggu sekali ada pemberangkatan ke wilayah Jawa. Ya. Kalau wilayah Jawa Barat melalui mobil-mobil. Jadi siapa yang mau diservis di Sinar Jaya, ya itu boleh nitip di sales dalam sales di kanvas. Ya, cuman itu harus dipulkan di satu orang yang dekat tengah kota. Jadi nggak satu-satu diambil, itu kita waktunya nggak ada, kecuali pas kanvas ya. Nah, kalau yang di Jawa pemahamannya adalah, mungkin saya ini belum ngobrol sama masing-masing orang, cuman ini rencana Sinar Jaya. Untuk supaya mesin-mesin yang mangkrak itu bisa ditangani, diservis dengan di Sinar Jaya, kami ada unit mobil nanti yang keliling 2 minggu sekali untuk ke Jawa. Jadi mulai startnya, ini schedule-nya ya. Mulai startnya dari Jawa Tengah itu adalah Tegal. Tegal mungkin di poolnya melalui dari Pak Willy. Terus juga nanti di Semarang mungkin di poolnya di tempatnya Pak Mariunus. Nah, nanti di Solo dipulkannya di Pak Parjo. Nah, kalau mungkin di Jogja dipulkannya di Pak Agil. Nah, terus juga di Purworejo, ya itu kan yang dari Temanggung atau dari mana-mana dipulkannya di Pak Ipul Dimensi mesinnya. Nah, dari Purworejo terus kita mungkin terus menuju ke Purwokerto. Nah, Purwokerto nanti mungkin di tempatnya Pak Ubi, ya di Ubi. Nah, dari Purwokerto pulang. Nah, fungsi mobil tadi berangkatnya ini dari sini, ya setiap berangkat. Jadi mobil untuk awal mungkin cuma ngambil, belum ada ini. Tapi kalau ada konsumen di Jawa Tengah yang kebetulan butuh barang, bisa ikut ke mobil servis mesin ini, ya, dengan tarif harga setengah dari ongkir daripada ekspedisi, ya. Jadi kalau di ekspedisi mungkin umpamanya 500.000, berarti itu bayar ke Sinar Jaya 250.000. Jadi itu ada meringankan ongkir mereka gitu, ya. Nah, keduanya nanti sistem mobil tadi berangkat untuk mengirim yang sudah selesai, sambil sekalian juga mengambil mesin yang mau diservis dari spots daripada titik pool tadi itu. Nah, saya belum ngobrol sama Pak Willy segala macam belum. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya nantinya mesin-mesin tadi untuk yang bagian ngepool juga itu mendapatkan ada pendapatan walaupun kecil misalnya. Ya, tapi nantinya pembelian tintanya ke depan otomatis kan ke yang di tempat yang ngepool tadi. Nah, itu untuk menambah omset daripada mereka gitu. Nah, jadi jadi mesin yang diservis ke Sinar Jaya itu tidak ada beban ongkos. Ya, ingatkan kepada semua konsumen, tidak ada beban ongkos. Jadi free, ya, antar jemput istilahnya seperti itu. Ya. Nah, itu tidak tidak hanya untuk mesin 15160 aja. Ya, ada mesin potong, mesin laminating, mau dibawakan sekalian bisa gitu. Nah, selama yang produk yang dijual oleh Sinar Jaya. Ya, tapi kalau mungkin yang mau mesin-mesin yang itu ya konsultasi dulu atau bicarakan dulu dengan kami. Kami sanggup nggak untuk menanganinya
Dan kira-kiranya juga serumit apa mesin-mesin tadi ya. Tapi kalau mesin digital printing semacam ya nggak bisa, kami bukan nggak bisa, kami bukan bidangnya. Jadi kalau bukan bidangnya jangan sok terima gitu, nantinya malahan jatuh malu ya. Nah, terus juga adanya ini kita juga ada kerjasama dengan Iwatar dengan Bank Nagari. Jadi yang di luar Iwatar di Jawa Barat ya coba ada nggak mau ada niat untuk kredit, coba dikumpulkan gimana regulasinya. Nanti saya akan bicara dengan Bank Nagari ya, apa penggunaan alamat yang ada di Jawa Barat ya sebagai satu persyaratan perizinan apa gimana, karena saat ini Bank Nagari baru nanganin untuk yang di Jawa Barat. Jadi yang di Jawa Tengah tuh belum ada ke sana. Cuman kalau nanti ternyata ramai, peminatnya banyak, dan ini juga, nah ini sekali lagi ya, kenapa saya bantu mencarikan Bank Nagari. Ke satu, kebanyakan kan yang dari Atar, Payakumbuh, Pariaman, Bukit Tinggi, kan banyak di daerah-daerah lain. Itu nanti bisa di-cover sama Bank Nagari. Nah, terus juga daripada kamu menggunakan pay letter, menggunakan aplikasi yang lain-lain, itu kan biayanya besar. Kadang-kadang orang saking pengen mesin tadi, ya dengan cara apapun diambil, akhirnya jadi beban. Nah, terus juga dia beli ke online apa, akhirnya mesinnya nggak bisa diservis, ya mangkrak segala macam. Itu karena apa? Selama ini orang tuh pikirannya tuh apa ya? Terlalu sempit. Terlalu sempit tuh apa? Cari murah. Tapi pertanggungjawaban spare partnya kemana? Mesin kamu bisa diservis enggak? Kalau walaupun murah 5 juta, 10 juta aja lah udah sekalian. Ya, lebih murah 10 juta sekalian. Mesin kamu kalau mangkrak. Ada itu nilai uang puluhan juta kamu tuh hilang semuanya. Nggak bisa digunakan kan? Rusak semuanya. Berarti uang kamu mubazir. Aduh, kadang-kadang gimana ya saya ngomongnya. Kalau nanti saya jelasin, mindset otaknya tuh langsung larinya tuh ke apa? Sinarja cari uang. Lah saya balik tanya kamu. Lah kamu kalau beli ke yang lain itu uang kamu dijual dikasih orang lain enggak? Sama aja kan. Nah, terus ada sebagian orang yang lebih picik lagi. Cari toner murah. Terus saya mau tanya, itu yang kamu toner murah tadi, apakah pernah memberikan sumbang siapa sama kampung halaman kamu? Mau tanya saya, kok kamu orang yang nggak pernah meririk sedikit pun kepada kampung halaman, kok kamu begitu antusias karena beda 5.000? Mending kalau 5.000 itu menguntungkan. Jatuhnya menguntungkan. Justru malahan itu yang kamu beli murah itu sebetulnya tuh mahal. Saya bikinkan edukasi, apalagi omongannya. Makanya belum dikunyah udah ngomong dulu. Belum dikunyah, belum dipelajarin, udah komen dulu. Buatan Sinar Jaya. Kamu nggak mikir, coba minta satu itunya apa? Ininya. Perbandingan itu. Kamu nggak mikir Sinar Jaya membuat daripada, kemarin saya diskusi sama teknisi-teknisi di Solo, teknisi-teknisi di Purworejo. Pak, ini membuat daripada daripada rincian ini
Sinar Jaya bisa gara-gara satu lembar kertas ini jungkir balik. Kenapa? Saya bilang, ini kan saya cantumkan bermacam-macam merek orang. Ya, coba lihat, walaupun inisial, tapi saya cantumkan merek-merek yang lain. Nah, sehingga lihat daripada perbandingannya, yang termurah toner siapa, Mil? Sinar Jaya. Nah, sekarang kalau daripada satu edukasi ini ternyata karangan Sinar Jaya, apa mereka nggak bisa menuntut Sinar Jaya? Dia bisa menuntut Sinar Jaya bukan miliar, puluh miliar, bahkan ratus miliar. Nggak gegabah saya bilang, saya bikin ini, kamu jangan bacot, kamu jangan seenaknya pikir saya cuma buat enaknya aja saya. Enggak. Ini sudah melalui daripada lab. Lihatin, Mil, di bawah. Ya. Jadi yang dia punya bacot sebarang ngomong, ini resikonya nih, Sinar Jaya bisa jungkir balik gara-gara kertas ini. Karena ada pengacara. Ada orang pengangguran yang memang mau cari masalah di sini. Ini nggak gampang selembar kertas ini. Ini bahaya. Karena mereka nggak terima. Kenapa saya berani? Ya tadi, telah diuji dengan lab. Setiap merek ada daripada rincian daripada hasil lab tadi. Seperti kamu cek darah kamu berapa, apa kadar darah kamu apa, kandungan apa, semua kan ada rinciannya. Nah, ditekanlah sama kepala lab kan? Sama. Saya pun sama. Kenapa? Untuk menghindarkan orang-orang yang cari duit kotor, saya bawa ke pengadilan. Ini hasil lab saya. Memang saya bodoh? Sebodoh otak kamu? Enggak. Saya bisa berjalan sampai 35 tahun, mengalahkan semua kompetitor yang bertengger di atas, yang duitnya lebih berlipat-lipat, ya, akhirnya mereka juga tumbang. Kenapa Sinar Jaya bisa sampai hari ini? Kita buktikan, kita masih berton-ton-toner keluar. Kenapa? Orang yang cerdas lebih banyak daripada orang yang picik. Dia cuma beli sekilo, 2 kilo, komennya kayak reporter sepak bola. Kemampuan nggak ada, duit cekak, usaha nggak maju, tapi bacotnya kemana-mana. Kenapa bisa kita berton-ton, berpuluh-puluh ton satu bulan keluar? Karena orang cerdas, orang yang tahu apa toner Sinar Jaya. Dia pelajari betul. Dengan adanya rincian ini, dia akan ngomong. Dia akan berpikir gini, kalau orang yang cerdas. Pak Hasan tuh kan udah 30 tahun ya. Bukan orang baru. Dari rambutnya hitam, sekarang kelihatannya udah mulai peot-peot juga tuh. Ya, rambutnya juga udah mulai putih-putih juga. Masa masih goblok sampai hari ini kali? Enggak kali. Saya coba. Nah, itu orang cerdas. Setelah dicoba, ternyata nggak ada bedanya. Ada dua macam orang. Orang yang udah diamlah, nggak mau beli lagi. Saya ditipu. Satu orang lagi, karena dia merasa berpendidikan, koar-koar di mensos, koar-koar dia di media apapun, ya inilah buktinya saya ini. Teknisi saya tanyain semuanya. Kamu pakai yang yang BP segala macam, hasil, aduh Pak, saya angkat topi, angkat tangan Pak. Pusing saya itu kalau ada orang pakai BP keluar itu mesin tonernya. Amburadul Pak. Udah kotor sedikit, saya anjurkan orang, udah ganti tonernya. Ada Pak yang langsung sigap, tapi ada juga yang cengengesan. Ya sambil merokok dia bilang, ini aja murah. Dikasih penjelasan, alah itu biasa pedagang itu kasih brosur itu biasa seperti itu. Nyoba enggak, ngoceh iya. Kasihan orang-orang seperti itu tuh model. Makanya saya pelajari sama saya.
Kan kita di dalam kunjungan toko itu kan, sales itu ada kunjungan toko. Saya dilihat semua. Ternyata yang kalau bahasa Bandungnya itu yang markedawang gitu ya, markedawang itu yang kepala batu. Itu mesinnya itu mesinnya cuma 1 ekor. Yang 1 ekor sekaligus juga dia nggak pernah ada di toko. Dan semua dia saya kasih karyawan. Dia di rumah jadi raja sultan. Ya, cuman sore buka laci ambil duit. Nah, perkembangan ke depan dia bisa bayar utang ya syukur, nggak bisa bayar utang ya tutup. Nah, kenapa usaha gini silih berganti? Harusnya mereka buka fotokopi ya. Ya harusnya itu jangan terlalu mengandalkan orang lain. Jagalah sendiri. Karena nilai uang kamu sedikit banget, terus kamu juga kasih pegawai. Pegawai itu juga belum tentu jujur. Saya sering bilang kan, kamu ada ballpoint, ada pensil, ada mika, ada apa segala macam, ATK segala macam. 1 lemari itu kamu tiap hari hitung nggak? Stok kamu? Kan nggak hitung kan? Ada penghapus, ada apa? Kamu hitung? Kan nggak? Itu kamu tiap hari diambilin aja dijual, kamu nggak tahu kok. Gimana kamu mau maju usahanya? Maka ini, edukasi ini dengar, pasang telinga. Jangan langsung ambil selimut tutup muka. Kamu nggak akan bisa jadi lebih baik kalau kamu terus mengandung sikap seperti ini. Kamu hanya habis kontrak perpanjang, habis kontrak perpanjang. Tiap mau lebaran pegang kening, nggak punya uang untuk pulang. Kenapa? Ya kamu habis tengah jalan. 50% kamu tuh hilang semuanya. Amplop kamu hitung semuanya. Yang jilid kamu hitung semuanya, ada sisa berapa lembar. Plat ban berapa meter lagi kamu hitung, kan enggak. Kamu kan enggak punya kartu stok. Kamu kan enggak ada komputer. Saya ajarkan ini tuh untuk apa? Menyadarkan kalian daripada kamu cari barang murah, akhirnya juga tidak murah. Terus juga kamu mengeluh juga bukan satu solusi. Terus kamu lihat Sinarjaya maju, terus akhirnya yang timbul tuh dengki, sirik dan sebagainya. Untuk apa kamu? Yang saya jual itu menguntungkan kamu loh. Bikin head kamu awet. Karena nozzle-nya juga udah terbukti bisa sampai 500.000, 400.000, bahkan ada yang 600.000 masih headnya masih tangguh. Bikin drum kamu jadi awet. Bikin lembaran kamu lebih banyak. Bikin kamu ngobrol saya dengan kemarin anggota itu. Aduh Pak, karena Pak saya nggak mau pakai di luar poni. Berapa kali itu Pak saya ganti ijazah orang Pak. Maka saya sejak pakai ponik sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Ya iyalah Pak, wong itu plastik dari Amerika, gimana mau gulung? Datang ke Purworejo, kasih lihat sama saya. Loh, nggak usah pakai kertas Pak, pengaman, nggak perlu. Saya kirimkan videonya. Kok bisa gini ya Pak? Bukan hanya bisa begini Pak, bisa seperti kaca bersih, kilap, tanpa satu titik pun. Yang ada tato, satu titik pun nggak ada. Kamu lihat aja, saya bilang semua. Merugikan apa saya? Kamu cari yang murah sekali ganti orang uang jutaan, uang kamu habis, belum repotnya harus ke sana kemari regalisir. Kamu ngirit apa? Yang perlu diirit nggak diirit, ya. Konsumtif, pulang ke kampung ingin melihatkan patokannya mobil. Itu patokannya kalau kamu mau tahu. Mobil patokannya. Jadi mobil makin mewah berarti menandakan kesuksesan kamu. Padahal kamu di rumah
Ya silakan, Mbak. Apa? Mau beli mesin? Kasih lihat hari itu, coba. Saya hari aja edukasikan ya, saya konsumen, kita live-kan terusin. Nah, jadi inilah yang selalu hidup tuh akhirnya apa? Terbebani oleh gengsi. Terbebani oleh satu penampilan. Kamu tahu baju yang saya pakai? Branded kah? Bukan. 75.000 baju saya. Obral. Saya nggak perlu saya pakai baju branded. Ya, karena orang bukan diukur dari baju branded, mobil mewah, orang akan kamu ngecap kamu orang kaya. Orang yang harus kaya itu apa? Otaknya yang harus kaya, bukan hartanya yang tidak jelas begini, yang menjadikan patokan untuk orang kaya. Ada sebagian orang, justru inilah yang diutamakan tuh penampilan. Padahal setelah punya ini, beli ini, beban kredit berapa? Cari tenor yang lama, bunga kamu udah jadi berapa? Mungkin udah 2 kali harga mobil kamu pun gak rasa. Jadi kamu anak buah bank, ya bank suruh kamu cari duit untuk memperkaya bank. Tapi kamu di rumah sakit gigi, ya, apapun yang di rumah makan seirit mungkin hanya membela apa? Membuat satu penampilan yang wah depan orang. Capek kan hidup kamu? Capek. Cobalah kita belajar untuk jujur pada diri sendiri. Ya, jangan lihat apa yang saya edukasikan ini selalu tuh dilihat Pak Hasan cari duit. Kalau nggak cari duit, cari apa? Cari sampah? Ya enggak lah. Kamu nawarkan produk, saya nggak mau beli, saya beli aja yang murah di luar. Terus setelah murah tadi menguntungkan kamu? Enggak juga. Yang rugi siapa? Ya kamu. Kalau kamu cerdas, dilihat. Nah, saya pertemuan kemarin itu justru banyak menjadikan masukan-masukan. Bahkan ini untuk mengembangkan bagaimana dalam kondisi ekonomi seperti ini, fotokopi center itu jangan stuck untuk hanya di fotokopi. Kita belajar untuk membuat satu tim atau semua bergerak bersatu untuk mencari instansi lah, apalah. Jadi kita ekspansi ke depan. Jangan jaga gawang, jemput bola. Kalau kamu ingin maju sekarang tuh harus jemput bola. Maka inilah yang mungkin saya selalu menyampaikan sama orang-orang. Sinar Jaya bukan nggak bisa jual barang murah. Semurah apapun saya bisa. Ya, semurah apapun saya bisa. Mau yang satu contoh, toner 150.000. Mau yang murah 125.000, bisa. Tinggal komposisinya aja kurangin, selesaikan. Masih kurang murah, 100.000. Bisa, saya bikin yang 90.000. Besok drum kamu hancur, kan bukan urusan saya. Urusan kamu, kan kamu mau jadi yang murah. Cuman tetap saya dosa. Dosa karena saya membuat jalan supaya orang menjadikan barang orang jadi rusak. Nah, di situ kan saya jual murah juga ada untung kan. Yang medium saya jadi untung juga kan. Ya tetap aja dosa. Tinta cair yang murah bisa. Kalian jangan ngomong sini aja nggak bisa jual yang murah. Mau berapa? 50.000 saya bikinin. Bikinin sama saya. Kamu jangan ribut loh. Ya, besok head kamu diem. Tidur, pensiun. Jangan nyalain saya. Kamu yang murah, cari murah. Coba bayangin, saya ngelindungin konsumen seperti apa. Mereka nggak ngerti.
Nah, mindsetnya itu hanya pikiran itu mahal, mahal, mahal. Tapi nggak lihat, betul nggak mahal, menguntungkan nggak barang yang kamu beli. Dievaluasi dong, kenapa? Kan kamu pernah sekolah, walaupun SD juga, walaupun SMP juga. Buat apa kamu nggak diolah itu hasil sekolah kamu? Jadi itu yang makanya yang bikin mereka itu yang nggak bisa maju tuh memang mindset otaknya ya seperti itu modelnya. Tapi di tempat makan, di warung, di arisan, di pertemuan, pernikahan di mana, doa suaranya lebih daripada itu apa namanya reporter sepak bola atau yang itu yang main One Pride itu, ya, nah, itu lebih hebat dari mereka itu. Dia orasinya. Pengetahuan nggak ada sama sekali. Ya tadi, menghayal jadi orang kaya, menghayal jadi orang sukses. Apanya yang kamu sukses? Apanya kamu yang bisa kaya? Kamu maunya tumpang kaki, duduk manis, minum kopi di rumah, nonton TV, merokok? Duit datang semua menghampiri kamu? Kamu nggak ada di tempat, ada orderan besar datang. Bosnya nggak ada, Pak. Bosnya nggak ada. Hilang nggak kamu punya orderan? Hilang. Dia kan nggak ngomong sama bosnya. Pak, tadi ada orang ini. Dia baik hati, telepon sama kamu. Saya lagi main game. Lagi seru-seru main game. Bos lagi sakit, Pak. Bos lagi pulang kampung, Pak. Bos lagi arisan, Pak. Kamu juga nggak tahu. Itulah kenapa saya selalu dalam kondisi market saya Aceh sampai Papua sekalipun. Saya kalau ada di Indonesia, kalau bukan karena ada di luar negeri. Karena saya Juni lagi ke luar negeri lagi. Ini saya kontrol. Mau 3 jam kek, mau 7 jam kek, mau berapa jam, selama saya ini saya barusan datang, semua laporan saya beresin segala macam. Udah beres, kita sempatkan untuk meeting segala macam. Nah inilah nanti juga yang mungkin mesin yang mau diservis, itu nanti waiting list. Sama sesuai dengan waiting list. Kecuali ya, itu daripada timing bell, itu yang kecil-kecil itu mungkin bisa didahulukan. Tapi yang parah mungkin ada lewat waiting list tadi. Jadi kalau nanti ada orang, kenapa? Saya kan lebih dulu mesin saya di servis, kenapa? Kok yang dia duluan saya belum selesai? Ya pastikan ada alasannya, ada penyebabnya. Ya daripada mesin terlalu lama di sini, yang ringan-ringan biar lebih cepat, lebih baik, seperti itu. Jadi nggak ambil patokan bahwa waiting list itu pasti saya lebih duluan. Belum tentu juga. Kalau penyakitnya ringan ya bisa aja lebih duluan daripada orang yang masuknya lebih dulu. Tapi dia masuk akhir bisa diduluan karena ringan. Ya mungkin seminggu kemudian atau gimana kita bisa dikirim kembali. Tapi yang berat apalagi. Nah, sekali lagi ini untuk ngulangi, sekali lagi saya ngulangi, ada konsumen konyol dulu yang headnya bermasalah, kita upayakan di sini mati-matian untuk supaya headnya itu bisa jalan kembali, tapi dia bahasanya itu sangat-sangat bikin muka saya merah padam. Kalau sini aja nggak becus, balikin. Di sini juga teknisi banyak. Wah, itu benar-benar sama saya dibalikin benar-benar. Kurang ajar loh, saya bilang. Ngomong enak aja bacot loh. Kita upayakan supaya tidak ganti head, tahu nggak? Lu tahu apa? Marah saya waktu itu. Jadi jangan menggampangin apa-apa. Kita ini tiap hari saya monitor tuh sampai di rumah tuh. Lupa. Telepon hari. Han, gimana? Udah berhasil nggak itu? Terurai nggak headnya? Segala macam. Belum Pak ini, tapi udah ada tanda-tanda Pak. Coba berapa hari lagi Har? Kira-kira ya diusahakan Pak, insya Allah 2 hari coba lagi lihat. Udah 2 hari saya kejar lagi Har.
Har, gimana? Ada perkembangan nggak? Kayaknya ada sulit Pak ini. Tapi saya lagi usahakan dengan kimia yang lain Pak. Segala macam. Di sini mati-matian untuk istilahnya ya perhatikan supaya dia terhindar dari penggantian head. Kok mulut kamu bacotnya begitu gampang ngomong? Maka saya bilang sama Hari, mesin orang itu, walaupun kita ada sistem keliling, jangan diambil. Biar cari teknisi sendiri. Nggak hargain orang. Nggak memahami orang bagaimana jungkir balik untuk menghemat mesin orang. Kamu semua ada di Sinar Jaya. Kamu bisa lihat bagaimana saya memperlakukan mesin orang. Bagaimana memberikan segala masukan pada teknisi. Dengan segala upaya, dengan kemampuan mereka, menghindar mereka dari pengeluaran uang yang lebih besar. Karena apa? Saya sering bilang, Har, apapun yang kita lakukan, pahamin ya, kita manusia tiap hari ibadah. Ini menyelamatkan mesin orang, mengurangi pengeluaran bagi mesin orang. Itu juga salah satu ibadah. Kamu sholat 5 waktu sampai tarang kamu kayak panda itu di hitam pekat kayak gitu modelnya pun. Perilaku kamu sehari-harinya jahat, licik, curang, kejam, aji mumpung segala macam. Saya yakin sholat kamu nggak akan diterima. Saya yakinkan itu. Karena pemahaman saya itu harus ada sinkron. Yang dunia akhirat kan nggak kelihatan. Saya bilang sekarang, kita dunia nyata aja. Ya, kamu punya anak. Ada di kampung. Tapi di luar kerjaannya anak kamu ini maut. Di mana-mana diomongin orang jelek. Orangnya awas tuh. Orangnya licik, jahat tuh orangnya, aji mumpung segala macam. Sampai nggak ke telinga kamu? Sampai kan? Kan yang ngomong kan bukan satu orang, banyak. Terus kamu pulang ke rumah, Assalamualaikum, cium tangan, peluk, wah segala macam. Sandiwara. Ya sama seperti sholat, sandiwara. Biar apa? Biar diampuni kan? Perasaan kamu sebagai orang tua, mendengar segitu banyak kelakuan yang nggak baik, kamu tetap merasa anak kamu jolim nggak? Jolim. Jahat di luar, di rumah pura-pura baik, pura-pura kayak orang soleh, kayak orang soleha. Apa? Nggak ada. Kalau ibu bapak kamu apa? Kamu ngomong. Ini anak nih. Cuman pulang aja kayak anak soleh, di luar udah narkoba lah, minum, perokok berat, segala macam, kerja enggak, cuman bohongin orang, nipu orang kerjanya. Pusing kau lihatnya, malu-maluin aja. Malu-maluin orang tua. Nah, skala di dunia ya. Terus sungkem kamu segala macam. Kamu menerima dengan ikhlas nggak? Saya mau tanya. Ikhlas nggak? Ya enggak lah. Sama. Allah juga sama. Apalagi Allah. Yang disebut maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha segala maha. Allah bilang ini buaya ini apa lagi kayak yang bener aja. Wah, datang pergi umroh, pergi haji, berlinang air mata, apa segala macam. Pada hatinya Allah kan bisa baca. Lu pura-pura tahu nggak? Lu dasar buaya darat loh. Saya mau tanya, kalau Allah itu maha segala maha, masa nggak kelihatan sih segala perbuatan kamu? Ibadah kamu akan diterima sama Allah? Enggak. Percaya sama saya yakinkan sama kamu seperti itu. Sama pulang juga kamu. Pulang ke kampung, wah di luar namanya jelek segala macam. Ibu bapak, ya Allah,
Ini anak yang bikin malu aja ke rumah. Di tangga pada ngomongin segala macam. Terus kasih duit banyak sama orang tua kamu. Duit-duit haram semua. Emang enak dimakannya? Enggak. Perasaan orang tua itu lebih jeli dari kamu. Apalagi perasaan seorang ibu itu lebih peka lagi sama yang ngelahirin kamu. Kalau ingin di akhirat almarhum orang tua kamu mau benar-benar merasa ayem, merasa bahagia, merasa bangga kamu di dunia ini berlaku yang baik, yang benar, yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? Dapat satu kebahagiaan di alam berbeda sekalipun. Karena di sana juga merasakan kamu berbakti, ya, dan Allah juga lihat kamu ini bukan tipe orang yang cuman artis, aktor, ya, Allah akan berikan kamu rezeki yang berlimpah-limpah. Diberi badan yang sehat, diberi organ yang baik tanpa ada penyakit. Cobaan hidup tuh itu. Kamu merasa gaya, merasa kamu Superman, Superwoman. Allah nggak tahu, kasih aja kamu jantung penyakit, udah kamu. Kasih aja kamu cuci darah, mewek kamu. Ya Allah, ngapain kamu nangis? Flashback, apa yang kamu perbuat? Aduh, Pak gula, Pak 400, 600, 800. Nggak usah mewek. Tanya diri kamu sendiri. Dengar nggak omongan Allah? Semua dengar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu merasa Superman, merasa Superwoman, banyak duit, segala dimakan, tanpa batas. Kamu nggak mikir, batas tubuh itu sekian kemampuannya. Tapi kamu melampaui daripada batas itu. Sama Allah dikasih penyakit. Nangis, nggak usah. Ngapain nangis? Kan waktu kamu lagi sombongnya juga gagah kan? Ya nggak usah mewek. Nggak usah menderita. Kemarin saya bawa anak saya jalan-jalan, saya bilang, "Nak, denger ya, sekalian main, tapi papa juga sekalian juga untuk menjaga silaturahmi dengan konsumen. Maafin kalau sambil kerja, sambil main sambil bekerja ya. Anak saya manut." "Iya, Pak." Terus ketemu warga Iwatar di Jogja, ketemu warga di Purworejo yang non Iwatar, tapi ada juga orang Iwatarnya nih, kan banyak di situ. Nah, ada juga tempat Pak Parjo. Ya, Bu Parjo sampai ngomong, Bu, alhamdulillah Bu, itu anak dari tadi udah berapa jam, dua-duanya duduk aja nonton HP. Nggak ada berantem-berantemnya, nggak ada ribut-ributnya, nggak ada ngerengek-rengeknya minta pulang, minta ini, minta pipis, minta apa segala macam. Anak saya tertib. Ke Jogja juga dipuji orang. Kok tertib amat Pak anak-anaknya? Nggak ada yang berisik, sedikit pun duduk manis. Ya Alhamdulillah saya bilang. Saya bilang ya itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya juga nggak mau recok sama orang. Saya juga nggak mau ngurusin orang lain, jelek-jelek orang lain. Ya, saya ngurusin diri saya sendiri, anak saya. Itu hadiah. Itu tuh dengan anak soleh, sekolah nilainya di atas 95, 98, 97. Itu hadiah itu. Bukan main. Anak nurut itu udah hadiah. Banyak yang ibu bapak sampai ngelus dada kan? Sampai ngelus dada gara-gara, aduh anak saya kayak Tom and Jerry katanya. Tom and Jerry apa? Hah?
Anak bapak kok dua-duanya diam dimanapun tempat saya, anak saya. Bisa lihat nanti. Orang tua persen dia main ke depan, cari-cari keong di sawah, segala macam, adik kakak. Nggak ada yang ribut makanan, ribut minta pulang, minta lapar, lari sana, lari sini, naik meja, naik kursi. Nggak ada anak saya. Saya ajarkan, jadi anak yang baik ya, nurut sama ibu, sama bapak. Kalau kamu nurut sama ibu, sama bapak itu berarti berbakti sama orang tua. Kasih nilai sekolah yang baik, itu juga berbakti. Maka saya ajarkan sama anak saya setiap mau ujian, panggil sama saya. Sayang, dua-dua ya dengar omongan papa. Konsentrasi, fokus, ngikutin daripada ujian tadi. Ya, jangan pikiran yang lain-lain. Nanti, apapun hasilnya, ya, kamu tetap anak papa yang paling papa sayangi. Nggak usah takut kalau nilainya jelek. Papa tetap akan peluk kamu. Karena ini memang kemampuan kamu ya kebetulan cuman sampai di situ. Papa nggak kecewa, katanya. Enggak. Karena kan kamu udah nurut sama papa. Iya, Pak. Kemarin bahasa Inggris, kata gurunya, harus diperbaiki. Berapa nilainya? 78. Terus dia bilang, Pak, aduh, nilainya 78. Kamu jangan kecil hati, nggak masalah. Belajar, ya nanti juga baik. Mau ini katanya, mau ikut apa? Les apa segala macam untuk minggu depan ada tes ulang. Dia pelukin saya, Pak, nilainya sekarang 100, Pak. Hah? Benar, diliatin 100. Alhamdulillah, pelukin. Kamu memang anak papa yang paling baik. Tapi jangan nyontek. Begitu kamu nyontek, papa lebih suka kamu nggak naik daripada kamu naik tapi nyontek. Karena kamu berarti dapat ilmunya palsu. Ya, apalagi orang tua banyak sekarang yang gila, tanda kutip, supaya anaknya naik, cari joki, cari apa, coba. Lebih parah lagi orang sekarang. Menipu dirinya tuh kayak apa, demi penampilan, demi apa. Jalan apapun yang busuk, apapun dia lakukan. Apa jadinya? Anaknya kan goblok kan? Anaknya tuh bego. Hah? Anaknya tuh nanti nggak ngerti apa-apa. Nah, kenapa kita negara korup? Negaranya begitu hancur, begitu babak belur. Karena isinya orang-orang yang harus hasil-hasil dari gini modelnya. Dia nggak peduli rakyatnya. Coba kalau semuanya dari hasil daripada ini. Saya lihat kan kemarin kamu kan MBG di Cina. Gimana MBG di sana? Masih ada nggak? Coba liatin. Sana juga ada MBG, cuman MBG-nya bukan MBG itu apa, sebiji jeruk, sebiji sekantong ini, apa itu namanya itu, pisang yang sudah mau busuk, apa segala macam. Bukan. Itu benar-benar kan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Nah, itu kan harus kita dukung. Coba di ini. Mil. Nah, itu makanannya enak-enak itu. Di sini MBG apa itu? Nur tuh ya bagi-bagi MBG nggak bener tuh. Jadi aja begitu modelnya. Katanya untuk menghilangkan stunting. Itu bukan menghilangkan stunting, itu bisa lebih-lebih dari stunting itu. Ya. Nah inilah mungkin saya sampaikan ini ada wacana untuk nanti ke depan
jemput bola ya. Jadi ini kasih tahu nanti bikin selebaran dari Mila segala macam, dan nanti kita ada satu hari nanti video call Zoom. Zoom ada video dengan Pak Agil, dengan Pak Parjo, dengan Pak Willy, dengan Pak Pak Ipul, Pak Man atau Pak Usri. Ya pokoknya di Jawa Tengah siapa nanti yang mau lihat Zoom itu kita zoomkan. Nah jadi sistemnya supaya kita juga praktis dipulkan ke masing-masing yang dituju. Nanti yang pool tadi juga dapat penghasilan. Nah terus juga kan ada bundling tinta cair. Nah keuntungan daripada bundling tinta cair diberikan kepada yang ngepool semuanya. Nah jadi yang ngepool mesin tadi ya kita dapatlah sedikit-sedikit uang jajan, 1 unit 50.000 atau berapa. Nah terus juga ada 2, satu yang beli dari Sinarjaya beda kan harganya, yang beli di luar Sinarjaya kan harga servisnya beda. Nah itu nanti admin yang sampaikan kepada konsumen yang nelpon. Nah ini nanti kalau sudah di Zoom semua udah ada kata sepakat, berarti nanti yang butuh servis mesin dikumpulkan di titik-titik yang sudah ditentukan seperti itu, sehingga mesinnya juga bisa jalan kembali dan bisa diasuh dengan baik. Nah, ke depan kalau toh ada yang mau video call setelah diservis mungkin ada kendala, perkasih tahu pertama kalau ada video call tuh harus menyampaikan dulu nomor mesin berapa. Ya, atau nomor mesin itu seri mesinnya deketin ke kamera, jadi bisa tahu. Nah, ya Pak, kalau udah tahu, sebentar Pak, saya nanti konfirmasi ke bagian ini. Nah, kalau dia mesinnya beli dari luar, nggak ada video call. Ingat ya, walaupun di servisnya aja juga nggak ada video call. Takutnya dia nanti yang lain-lain. Nah, kecuali yang beli dari mesin Sinarjaya itu lainnya ini 24 jam. Itu bedanya. Harus ada perbedaan ya sehingga kita betul-betul ini. Itu udah dibuka spare part? Tempatnya Pak. Oh nggak ada tempat. Ya nantilah itu udah ini kita ditaruh di meja sini biar tahu spare part apa aja yang sudah datang. Ya. Nah ini juga sekali lagi ya ekonomi sedang tidak baik, perang Iran juga nggak tahu sampai kapan, dolar sudah tembus 17.200 ya. Nah terus kalau mengharapkan barang murah ya Anda yang pegang kunci Hormuz saja ya. Nanti kalau itu nanti kamu yang punya kunci Hormuz ya bisa murah, yang beli sekilo 2 kilo, yang komen-komen yang sifatnya cari yang murah, saya ingatkan, sebetulnya kamu itu beli mahal, bukan murah. Edukasi ini pelajarin dengan baik. Nah, saya sampai jaminkan sama orang, kamu coba. Kalau nggak terbukti, tuang ke Bali. Kurang apa saya? Jaminan saya kurang apa? Tapi tetap dia, saya nggak percaya itu Sinarjaya bohong. Ya nggak apa-apa. Balik lagi, memang hidup kamu nasibnya ya harus seperti itu. Hidup susah. Ya, hidup susah cuma dari tahun ke tahun perpanjang kontrak ya. Ada bisa bisa berkembang enggaknya itu masih satu tanda tanya besar. Makanya sekali lagi untuk mesin-mesin di luar, di online segala macam, sekali lagi bukan murah, jatuhnya mahal. Beli tinta cair di Sinarjaya bukan mahal, tapi murah. Sekaligus juga bikin head kamu jadi awet. Termasuk tinta fotokopi, termasuk laminating. Ini pelajari yang baik. Jangan bawa-bawa pikiran-pikiran yang negatif. Kalau terus bawa ke yang negatif, bagi kamu juga nggak ada untungnya. Bahkan kamu juga rugi. Saya bagi Sinarjaya juga tidak akan terlalu signifikan. Nggak adanya kamu ambil sekilo 2 kilo itu nggak ujung-ujung. Sinarjaya itu ya ini. Kebuktian apa sekarang? Justru dulu yang nggak mau pakai Sinarjaya karena banyak perusahaan-perusahaan yang importir yang lain tutup.
karena masalah dolar, itu balik ke Sinar Jaya. Malahan balik jadi pakai Sinar Jaya. Nah, bahkan kalau ngomong kekompakan, justru di luar kota Bandung ini lebih kompak. Terima kasih kepada semua konsumen yang ada di luar di luar kota semua yang sudah mensupport daripada Sinar Jaya, ya masih loyal kepada Sinar Jaya. Berarti Anda ini semua orang-orang cerdas, orang-orang yang memahami ya sebetulnya mana yang mahal, mana yang murah. Padahal edukasi ini bukan sekali loh, saya udah berulang-ulang. Tapi juga belum tentu juga menyadarkan orang-orang yang kerjanya hanya datang cuman ngitung duit doang. Karena dia nggak tahu di perusahaan, dia bukannya kopi center, dia nggak tahu rame enggaknya, nggak tahu. Yang penting dia ada duit. Barang kamu hilang separuh juga nggak tahu, apa nggak tahu. Nah, bagian belinya aja nanti, Pak, mika habis, ya. Apalagi plat ban habis, ya kamu beli. Nanti udah itu ya pulang. Nah, selanjutnya itu totalitas untuk kepentingan daripada kopi centernya, dia juga nggak tahu. Cuman paling curiga ya, kenapa ya? Jididan sedikit, tapi kok pelatan banyak? Nggak tahu bos, kenyataannya seperti ini bos. Begitu ada telepon, di mana? Ya main, kumpul, lupa, nggak gusut lagi. Ya nanti lama-lama baru ingat lagi, gitu aja ulang-ulang. Ini saya lihat bukan satu. Udah lihat ribuan yang kopi center yang nggak bisa berkembang, itu semua diserahkan sama orang lain. Ini yang ironisnya seperti ini. Padahal saya lihat potensi daerahnya juga bagus, harusnya aja berkembang. Nah, itu juga yang kebanyakan daripada kopi center sekarang ini, karena ya tadi kurang bisa menjaga satu penampilan toko. Ya, jadi tokonya tuh kusam, gelap, ngirit lampu, padahal cuma pakai LED aja masih ngirit tuh. Dari luar tuh udah nggak berbentuk. Ya, terus orang mau taruh kepercayaan besar gimana kalau ada kopian banyak. Nah, akhirnya yang kesana tuh yang orang yang ecek-ecek aja, yang fotokopi yang besar ini. Maka kenapa harus ada penampilan menarik untuk menarik kepercayaan konsumen? Oh, ini mah kopi centernya mantas kok. Ini nanti saya kopi di sini aja kelihatannya perangkatnya juga bagus. Itu kan ada nilai tambah. Nah, sebagian ini aja biasa aja cukup lah, yang benar paling fotokopi. Nggak jauh pemahamannya itu, terlalu sempit. Maka lihat daripada penampilan, daripada tinta cair kita segala macam, itu benar-benar hologram segala macam. Kenapa? Karena kalau kita udah barangnya bagus, penampilannya juga harus bagus. Karena kalau penampilannya nanti proteknya kurang, di mana barang laku besok ada yang mau palsu. Jadi orang mau palsu dari sekarang udah kita protek dulu. Ya itulah penampilan daripada ini. Coba ada nggak yang udah dibuka tinta cair yang seliter, coba? Yang kemarin yang saya bawa. Yang utuhnya, Nur. Nah, ini sekali lagi kenapa dibuka di sini ya? Nah, ini. Padahal kan aslinya ini. Tuh. Dilihat ya. Nah, untuk menghindarkan pemalsuan kita pakai hologram. Ini hologramnya kan SJ kan ada kan? Kelihatan nggak SJ? Nah, SJ. Jadi dulu kita punya kemasan ini, dia bukanya di atas. Nah, pemahaman saya kalau buka di atas, dus ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, akhirnya saya mengambil idenya ini dibuka di sini, ini pakai valvulator, dibuka seperti ini. Supaya apa? Supaya ini dusnya tidak bisa dimanfaatkan lagi, dipakai lagi gitu. Ya, jadi rusak. Nah, kalian bisa lihat
ini di vakum. Nah, di mana ada yang lebih kemasan yang lebih protek dari sinar jaya? Nggak ada. Ya, nah, semuanya di ini. Nah, untuk memalsukan, menjaga pemalsuan, ini coba lihat. Kita ada emboss. Ini kan vakum ya, tuh, maka lengket-lengket. Tuh. Ini ada logo Sinar Jaya, ada CV Sinar Jaya. Jadi kalau besok Anda beli, karena gini, barang nanti kalau laku, pasti kan pengen ada yang memalsu. Ya. Jadi kalau nanti Anda beli yang ada di sini nggak ada CV Sinar Jayanya, berarti itu palsu. Ya. Nah, ini lihat vakum. Begitu proteknya kita untuk menjaga satu produk. Nah, sedangkan ini ini coba lihat ini. Ini apa? Ini bukan gambar ya. Yang mungkin yang kurang paham Hiasan. ya dianggap hiasan, bukan. Baca Anda ini ada nomor daripada ini ya, registrasinya. Ini warna kuning adalah standar ISO internasional. Ya, internasional kualitas ya. Nah, terus juga ini yang di bawah adalah ramah lingkungan. Jadi ini kalau yang udah diakui di dunia ini bukan hanya kualitas saja, tapi juga harus ramah lingkungan. Nah, terus lebih lagi di Sinar Jaya itu apa? Nah, ini satu tinta ini bisa dipakai universal, untuk Epson bisa, Canon bisa, HP bisa, Brother bisa, bahkan plotter pun bisa. Nah, jadi ini fungsinya tuh bukan hanya untuk Epson aja, jadi untuk bermacam-macam mesin. Nah, inilah yang ini karena diprotek, inilah saya jaga, karena ini barang udah menyebar kemana-mana sekarang. Ya, yang ditakutin tuh orang akan palsu. Maka sebelum mereka bergerak, saya protek dulu semuanya. Nah, ini kalau barangnya jelek, ngapain diprotek? Toh nggak usah diprotek juga nggak ada yang beli. Tapi kalau bagus, ya orang akan berusaha untuk mengambil keuntungan. Nah, ini 1 liter ini bisa mencapai 50.000 lembar, 40 sampai 50.000 lembar. Teks 4. Bayangin aja, seirit ini. Nah, kalau SJ di bawah nggak bisa dibuka, di atas juga nggak bisa dibuka. Semua udah di paten semuanya. Itulah protek kami. Ya, maka kalau kalian yang cari asal murah, aduh, Bo, sekolah dong yang tinggi. Makin murah, Sinar Jaya juga bisa bikin yang 100.000. Bukan nggak bisa, tinggal tambah air. Paham? Saya dekatkan ke kamera. Kalau mau Sinar Jaya cari yang murah, bisa. Saya tinggal tambah air aja, selesai. 100.000, bisa. 75 saya bikinkan dalamnya. 5% pigmennya saya. 5% pigmen, 95% air. Saya bikinkan. Kalau memang kamu pembeli sekarang tuh maunya dibodohin. Mengaku pintar, tapi sebetulnya bodoh. Karena kalau dia pintar, dia akan mikir, kenapa ada kelasnya? Seperti kamu sekarang beli sabun rinso. Mahal. Sabun colek murah. Bisa berapa banyak kamu nyuci itu rinso? Berapa banyak kamu? Belum apa? Tajamnya daripada kimianya dari sabun colek bikin baju kamu rusak. Tajamnya daripada air dan sebagainya bikin head kamu lebih cepat hancur. Masa pemahaman begini aja kamu nggak tahu? Mau saya ajarkan seperti apa lagi sih? Jadi kalau sekali lagi Sinar Jaya bukan tidak bisa jual yang murah, yang medium, yang bukan. Karena hati saya nggak ngasih. Hati saya nggak ngasih, maka konsekuensinya karena saya nggak mau jual yang medium, nggak mau jual yang murah, akhirnya omset dimakanlah sama orang-orang yang niat hidupnya asal jadi duit. Nah, yang belinya juga asal murah, ya ini terjadinya. Nah, tapi dengan adanya perjalanan waktu, edukasi dan sebagainya, kata Pak Agil kemarin juga menyampaikan, Pak, yang lebih orang yang sekarang lebih banyak lebih memilih daripada tinta cair.
lebih laku sekarang dibandingkan saya dulu-dulu. Alhamdulillah. Karena ada yang edukasi jadi menjadikan cerdas atau menjadikan wawasan pengetahuan. Tapi ada juga yang edukasi yang tadi alah promosi itu. Paling-palingnya itu cuman membela diri gitu. Dicoba enggak lagi. Ya inilah kasihan lah seperti ini. Ya saya terima kasih. Hari ini saya sudah menyampaikan masalah soal mesin WFC sama itu. Coba nanti kita dibikin ininya, terus video call, dan hari apa kita umumkan bahwa sistem ini kita akan lakukan uji coba dulu selama beberapa waktu. Kalau nanti 2 minggu makin banyak mesinnya yang diservis, ya 1 minggu aja di pengumpulan udah banyak, ya setiap minggu sekali kita ada yang keliling tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.